Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Antica, NIM 231000038 dari S1 Keperawatan Institut Citra Internasional. Jadi teman-teman, di sini aku akan membuat tugas video dengan mata kuliah Keperawatan Psikiatri dengan dosen pengampu Ibu Nasratu Hidayah Awalia, SKEP MKEP. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang prainteraksi dalam komunikasi keperawatan. Jangan lupa disimak ya. Jadi teman-teman, sebelum aku menjelaskan secara rinci tentang prainteraksi, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang prainteraksi. Jadi, prainteraksi adalah tahapan awal yang dilakukan sebelum perawat berhadapan langsung dengan pasien. Nah, tahapan ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting karena menjadi dasar keberhasilan hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Melalui prainteraksi ini, perawat menyiapkan diri secara mental, emosional, dan teknis agar komunikasi yang terjadi nantinya bisa terjalin efektif, fokus, dan profesional. Nah, apa sih pengertian dan tujuan dari prainteraksi? Jadi, pengertian dan tujuan sederhana prainteraksi yaitu secara sederhana, prainteraksi berarti proses persiapan sebelum berkomunikasi dengan pasien. Tujuannya adalah supaya perawat benar-benar siap menghadapi pasien tanpa membawa emosi pribadi atau prasangka yang bisa mengganggu profesionalisme. Dalam keperawatan, komunikasi tidak hanya soal bicara, tetapi juga membangun hubungan yang empatik dan mendukung kesembuhan pasien. Oleh karena itu, tahapan prainteraksi sangat penting untuk membangun perawat, menenangkan diri, memahami kondisi pasien, dan menentukan strategi komunikasi yang tepat. Dengan begitu, perawat bisa fokus sepenuhnya pada kebutuhan pasien, bukan pada perasaan dirinya sendiri. Apa sih kegiatan dan tahapan prainteraksi? Kegiatan dalam tahap prainteraksi. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan perawat pada tahap prainteraksi. Di sini, aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, meninjau rekam medis pasien. Nah, perawat perlu membaca data kesehatan pasien, diagnosis medis, riwayat pengobatan, dan hasil pemeriksaan terakhir. Tujuannya adalah supaya perawat memahami kondisi pasien dan bisa merencanakan pendekatan komunikasi yang sesuai. Contohnya, jika pasien memiliki gangguan komunikasi atau emosi, perawat perlu menyiapkan sikap yang sabar dan menenangkan. Yang kedua, mengeksplorasi perasaan dan ketakutan diri sendiri. Sebelum bertemu pasien, perawat perlu mengenali perasaannya. Apakah ada rasa takut, canggung, atau bahkan tidak nyaman terhadap kondisi pasien. Kesadaran ini penting agar emosi pribadi tidak mempengaruhi cara perawat bersikap. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional. Perawat harus menilai sejauh mana kemampuan dan pengetahuan tentang kasus yang akan dihadapi. Jika merasa kurang yakin, misalnya terhadap tindakan medis tertentu, perawat sebaiknya mencari bimbingan dari rekan atau supervisor yang lebih berpengalaman. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab dan sikap profesional seorang perawat. Yang keempat, yaitu mempersiapkan alat dan lingkungan. Sebelum bertemu dengan pasien, perawat memastikan semua peralatan medis yang dibutuhkan tersedia dan berfungsi dengan baik. Selain itu, lingkungan juga perlu dipersiapkan agar nyaman dan privat. Misalnya dengan menutup pintu atau tirai. Hal ini penting supaya pasien merasa aman dan komunikasi berjalan lebih terbuka. Yang kelima,
yaitu mempersiapkan diri secara fisik dan penampilan. Perawat harus memastikan dirinya dalam kondisi sehat, berpenampilan rapi, dan sopan. Penampilan yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus membangun kepercayaan dari pasien. Adapun contoh kasus dari prainteraksi. Sebagai contoh, misalnya seorang perawat akan melakukan wawancara dengan pasien yang menderita sirosis hepatis. Sebelum bertemu, perawat membaca rekam medis untuk mengetahui kondisi pasien yang sering merasa lelah dan mengalami pembengkakan pada perut. Perawat juga sempat merasa gugup karena belum pernah menangani kasus serupa. Akhirnya, ia pun berdiskusi dengan perawat senior untuk meminta arahan lalu menyiapkan alat, menata ruang, dan menenangkan diri sebelum bertemu dengan pasien. Ketika akhirnya berinteraksi, perawat bersikap tenang, empatik, dan profesional. Hasilnya, perawat merasa nyaman dan terbuka. Dapat disimpulkan bahwa tahap prainteraksi adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang perawat. Tahapan ini membantu perawat memahami kondisi pasien, mengendalikan diri, dan menciptakan komunikasi yang efektif serta terapeutik. Nah, itu saja penjelasan tentang prainteraksi dari saya. Halo teman-teman, sebelum aku menutup video ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang diriku sendiri. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu untuk namaku Mira Antica, umur aku sekarang 20 tahun, sekarang semester 5, dan aku memiliki satu kakak. Jadi aku 2 bersaudara, aku memiliki satu kakak perempuan. Jadi di sini aku itu ngekos, jadi orang tua aku itu ada di kampung, tepatnya di Lepar Pongo. Jadi untuk tentang diriku, mungkin dari hal yang aku suka, yang pertama aku itu suka makan, aku suka banget makan. Yang kedua aku suka jalan-jalan atau traveling mungkin. Yang ketiga aku suka banget kumpul sama keluarga. Yang keempat aku suka banget kumpul sama teman-teman. Itu guys. Aku juga ingin menjelaskan sebelumnya, maaf kalau suara aku mungkin agak bindeng sekarang karena aku sedang flu, karena kemarin aku sempat demam. Jujur sakit di kosan itu nggak enak karena kita harus ngerawat diri kita sendiri, karena kalau di rumah itu pasti yang ngerawat itu orang tua ya guys. Tapi tidak apa-apa karena kita di sini juga untuk menuntut ilmu, untuk kuliah, untuk belajar. Jadi harus tetap semangat karena ini demi diri kita sendiri dan demi keluarga kita. Jadi harus tetap semangat. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata atau ucapan dari saya yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.